Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yang mengenai kerangka berpikir ilmiah. Jadi yang pertama itu kerangka. Kerangka artinya alat penopang atau pondasi. Berpikir artinya proses gerak akal yang menghasilkan sebuah pemikiran-pemikiran. Kalau ilmiah artinya keilmuan. Ilmiah itu lebih bersifat keilmuan atau yang objektif, bisa juga dikatakan rasional yang masuk akal. Jadi kerangka berpikir ilmiah artinya alat penopang sebuah pemikiran untuk menghasilkan ide-ide yang rasional. Jadi materi ini sangat bagus dikaji dalam sebuah organisasi atau lembaga, karena kita istilahnya diajar secara tahap bertahap untuk bagaimana ketika kita mengkaji sesuatu, karena berawal dari pondasi. Jika tidak ada pondasi di suatu bangunan, maka tidak akan menjadi bangunan. Bangunan itu akan roboh karena tidak ada pondasi. Walaupun ada pondasi, tetapi pondasi itu tidak kuat atau kerangka itu tidak kuat, maka bangunannya juga tidak akan kuat. Begitu juga dengan pemikiran kita. Kita awalnya diberi ada tahap dalam berproses, ada tahap dalam proses pemikiran gerak akal kita. Jadi ketika seseorang mengeluarkan pendapat atau berargumen, berdiskusi, itu tidak langsung tidak langsung mengeluarkan secara tiba-tiba, karena itu disusun sedemikian rupa atau terstruktur agar apa yang dia ucapkan nantinya tidak ke arah yang negatif. Kemudian tentang ilmiahnya, kalau di dalam organisasi, materi kerangka berpikir ilmiah ini memang sangat penting untuk dikaji agar anggota yang ada di lembaga itu atau pengurus itu atau pengurus mendapatkan pemikiran yang masuk akal, yang rasional, karena banyak orang yang menyelesaikan masalah tanpa memikirkan apa dampak yang akan diterima pada saat penyelesaian masalah ini. Dia yang kayak terburu-buru dalam menyelesaikan masalah karena kurangnya pemahaman dia akan materi kerangka berpikir ilmiah ini. Jadi mungkin itulah pemaparan materi saya tentang kerangka berpikir ilmiah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya masih butuh bimbingan, arahan, dan kritikan dari teman-teman, kakanda-kakanda, atau senior yang lebih dahulu di dalam organisasi atau lembaga ini, karena apa yang saya paparkan
mungkin tidak terlalu tidak terlalu rapi, mungkin terlalu bertele-tele. Nah, maka dari itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sampai di situ saja pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.